dongeng, dan legenda. Legenda Cyclops dalam mitologi Yunani menggambarkan makhluk raksasa bermata satu yang dikenal dengan nama Kyklops. Pada awalnya, ada 3 Cyclops utama yang merupakan keturunan Gaia dan Uranus, Arges, Brontes, dan Steropes. Karena penampilan mereka yang menyeramkan, Uranus mengurung mereka di Tartaros, sebuah penjara yang sangat dalam di dunia bawah. Para Cyclops akhirnya dibebaskan oleh Zeus selama perang melawan para Titan, karena Zeus membutuhkan bantuan mereka. Kyklops dikenal ahli dalam menempa besi, dan merekalah yang menciptakan tir untuk Zeus, Trisula untuk Poseidon, dan helm gaib untuk Hades. Setelah kemenangan dewa-dewa Olympus, para Cyclops bekerja sebagai pandai besi untuk Hephaistos, dewa api dan pandai besi, di pabriknya yang berlokasi di gunung berapi. Salah satu Cyclops paling terkenal adalah Polyphemus, yang muncul dalam Odisseia karya Homer. Dalam cerita ini, Polyphemus bertemu dengan Odysseus dan awak kapalnya. Odysseus dan anak buahnya ditangkap oleh Polyphemus, tetapi mereka berhasil melarikan diri dengan cara mengelabui raksasa tersebut, membutakan matanya dengan sebatang kayu panas sebelum kabur dari gua tempat mereka dipenjara. Legenda Cyclops tidak hanya mencerminkan kekuatan dan kengerian raksasa ini, tetapi juga kreativitas dan peran mereka sebagai pembuat senjata yang sangat kuat untuk para dewa. Setelah melarikan diri dari Polyphemus, Odysseus terus melanjutkan perjalanannya, tetapi tindakan membutakan Cyclops tersebut menimbulkan masalah baru. Polyphemus ternyata adalah putra Poseidon, dewa laut. Karena tindakan Odysseus, Poseidon sangat marah dan menjadikan perjalanan Odysseus kembali ke Ithaka sebagai sebuah petualangan yang penuh dengan rintangan. Poseidon membuat laut semakin berbahaya dan menyebabkan banyak kesulitan bagi Odysseus dan anak buahnya. Dalam mitologi Yunani, Cyclops juga sering diasosiasikan dengan kekuatan destruktif dan liar. Meskipun mereka memiliki keterampilan yang luar biasa dalam menempa senjata, mereka digambarkan sebagai makhluk yang kasar dan tidak beradab. Misalnya, Polyphemus hidup sendirian di gua dan hanya berinteraksi dengan para penggembala serta hewan ternaknya. Dia adalah perwujudan kekuatan alam yang kasar dan tidak terkendali. Cyclops lainnya yang muncul dalam cerita mitologi adalah Kyklops di bawah pimpinan Eurymedon, yang dikenal dalam tradisi Yunani kuno. Mereka digambarkan sebagai ras raksasa yang suka berperang dan menghancurkan. Namun, dalam beberapa versi legenda, Cyclops tidak selalu digambarkan sebagai makhluk yang jahat. Mereka lebih dipandang sebagai simbol kekuatan alami yang bisa digunakan untuk kebaikan atau kehancuran, tergantung bagaimana kekuatan tersebut diarahkan. Di luar kisah Yunani, konsep makhluk bermata satu ini kemudian banyak muncul dalam budaya populer dan legenda lain, menunjukkan daya tarik abadi dari sosok raksasa Cyclops ini dalam imajinasi manusia. Setelah kisah Polyphemus dan pengaruh besar Poseidon dalam memperlambat perjalanan Odysseus, Cyclops tetap menjadi salah satu elemen penting dalam mitologi Yunani. Seperti yang disebutkan sebelumnya, meskipun sering digambarkan sebagai makhluk yang liar dan destruktif, Cyclops juga dikenal atas keahliannya dalam membuat senjata yang legendaris. Senjata-senjata ini memberikan keunggulan bagi para dewa Olympus, terutama dalam perang melawan para Titan, yang dikenal sebagai Titanomachi. Dalam beberapa versi cerita, Cyclops tidak hanya berperan sebagai pembuat senjata, tetapi juga sebagai penjaga alam atau simbol kekuatan alam yang kuat. Mereka sering dikaitkan dengan gunung berapi dan daerah bawah tanah, yang mencerminkan keterampilan mereka dalam menempa logam. Gunung Etna, misalnya, dipercaya sebagai tempat tinggal Hephaistos, dan para Cyclops yang bekerja di bengkel besi mereka menghasilkan senjata yang sangat kuat. Selain mitos Polyphemus, Cyclops juga muncul dalam kisah lain. Dalam Theogonia, karya Hesiodos, Cyclops adalah makhluk primordial yang membantu menciptakan keteraturan dunia dengan memberikan senjata kepada dewa-dewa yang menguasai unsur-unsur alam. Petir untuk Zeus menjadi simbol kekuasaan langit, Trisula untuk Poseidon sebagai penguasa laut, dan helm gaib untuk Hades yang menjadikannya tak terlihat, sebagai simbol kekuasaan dunia bawah. Meski sering dianggap sebagai simbol kehancuran, Cyclops juga merupakan lambang kekuatan alam yang tak terkendalikan. Dan dalam konteks tertentu, mereka menunjukkan dualitas antara kekuatan destruktif dan kreatif. Di satu sisi, mereka dapat menjadi ancaman bagi manusia, seperti yang terlihat dalam kisah Polyphemus. Namun, di sisi lain,
Mereka juga berperan dalam membantu para dewa menciptakan senjata yang mendukung tatanan alam semesta. Pengaruh cerita tentang Cyclops juga menyebar ke berbagai budaya lain, di mana makhluk bermata satu dengan kekuatan luar biasa menjadi bagian dari mitos atau legenda lokal. Dalam konteks yang lebih modern, Cyclops sering diinterpretasikan sebagai simbol ketakutan manusia terhadap kekuatan alam yang tak terkendali, atau ketakutan akan hal-hal yang berbeda dan asing. Dengan demikian, legenda Cyclops tetap hidup hingga hari ini, baik sebagai bagian dari mitologi kuno maupun sebagai inspirasi dalam budaya populer, yang terus mengeksplorasi kekuatan dan misteri yang mereka wakili.